Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bertemu lagi dengan kajian rutin di Kris Foundation yang hari ini akan dibedah tema buku Islam Virtual, diskursus hadis, otoritas dan dinamika keberislaman di media sosial. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sudah hadir pemateri siang hari ini Bapak Miski Mudin. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di kajian Kris mingguan pada minggu hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmatnya kepada umat Islam sampai detik hari ini. Langsung saja, sebelum kita mulai tema siang hari ini, yang ini pasti menarik karena di mana media sosial ini pastinya kita semua adalah penggunanya. Nah, bagaimana jika realitas keagamaan digabungkan dengan media sosial yang kini semua orang pasti bisa mengaksesnya? Kira-kira lebih menarik mana teks agama dengan media sosial ini? Gitu. Sebelumnya kita bacakan dulu kurikulum kita dari pemateri kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri kita pada hari ini Bapak Miski Mudin, STHI, MAG. Beliau merupakan dosen UIN Maliki Malang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang mana latar belakang keilmuan beliau sudah tidak perlu dilakukan lagi. Beliau merupakan alumni TMI Al-Amin Perenduan Sumeneb, kemudian S1 UIN Sunan Kalijaga dan juga S2 UIN Sunan Kalijaga. Kemudian selain berkiprah di UIN Maliki Malang, beliau juga memiliki banyak karya yang sudah dimuat di media publik dari tahun 2012 hingga 2020 yang terbaru ini. Yang terbaru ini Islam Moderat dan Syiah Ziyadah, kontribusi pemikiran hadis Muhammad Ibnu Ismail sebagai moderasi Islam di Indonesia. Karya-karya beliau sudah bisa diakses juga di Google Scholar. Beliau sangat produktif sekali menulis, di mana saya pernah baca orang yang produktif menulis itu berarti pola pikirnya juga sudah sangatlah tidak dilakukan lagi. Pola pikirnya sudah tersistematis dan pastinya tidak perlu dilakukan lagi kuantitas keilmuannya. Langsung saja memulai paradigma tentang media sosial dengan teks hadis, pergeseran pemahaman keagamaan dari literasi ke media audio sosial. Hal ini belum tentu akurat kebenarannya. Namun, metode ini banyak mendapatkan atensi dari pengguna media sosial itu sendiri. Selain dianggap dengan relevan dengan konteks kekinian, nah media sosial ini dianggap lebih menarik dan familiar dibanding teks-teks hadis ataupun Al-Quran yang perlu keilmuan khusus untuk memahaminya. Nah, dalam kajian siang hari ini, topik yang akan dibedah adalah bedah buku dari Ustadz Miski Mudin. Buku ini memuat fenomena tentang keberagamaan yang kini lagi tren di masyarakat, seperti suka membid'ah-bid'ahkan atau tasyabuh. Nah, sebenarnya bagaimana sebagai pengguna media sosial menyikapi teks keagamaan yang bergeser dikontekskan dengan media sosial ini, bagaimana kita sebagai responden menyikapi dan mengklarifikasi kebenaran atas
fenomena-fenomena yang sudah tersebar di media sosial ini. Mungkin Ustadz Miski bisa langsung menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nadia Safira. Salam kenal dari saya. Cuma memang saya tidak bisa sungkem secara langsung karena saya harus jaga jarak. Dan apakah kira-kira suara saya Mbak Nadia bisa terdengar? Alhamdulillah dengar Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Biar teman-teman yang ikut acara ini tidak perlu repot-repot jawab salam, mungkin saya tidak perlu memulainya dengan salam. Apalagi kalau memang situasinya sedang ngantuk. Dan pada kesempatan siang ini kita mencoba untuk belajar bersama terkait fenomena yang ini tidak pernah ada di generasi sebelum kita, terutama kakek dan nenek moyang. Karena malah bisa jadi kakek dan nenek moyang kita itu belum tahu bagaimana cara menulis WA, menulis teks di dalam WA, dan lain-lainnya. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan fokus pada persoalan di mana kita sendirilah yang bisa jadi merupakan orang yang paling berperan, termasuk kalau seandainya ini dalam konteks yang negatif sekalipun. Berbicara tentang Islam virtual itu sebenarnya ini mungkin entah ketiga atau keempatnya buku itu kita kaji bersama, yang salah satunya pernah dikaji di UIN Malang sendiri, yang kedua pernah dikaji di Jakarta di konferensi internasional pada saat itu tahun 2019. Dan yang pasti karena ini buku lahirnya pada 2019, maka tidak menutup kemungkinan banyak sekali poin-poinnya yang sudah seharusnya perlu diupdate. Diupdate dalam pengertian perlu ada tindak lanjut, karena ketika berbicara media sosial itu artinya kita berbicara tentang perubahan yang tidak terprediksi. Termasuk bagaimana media sosial itu ternyata menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses keberagamaan kita, yang ujung-ujungnya juga menjadi bagian penting bahwa sebenarnya cara kita berpikir, cara kita menafsirkan, cara kita memberikan penilaian, termasuk dalam hal ini terkait teks-teks agama, entah itu hadis, entah itu Al-Quran, itu mengalami proses perubahan yang sedemikian cepat. Oke, kita kembali lagi pada persoalan Islam virtual. Saya minta izin kepada Mbak Moderator untuk kira-kira saya boleh tidak kalau share sesuatu. Boleh Ustaz. Oke. Semoga bisa terlihat di layar. Apa terlihat? Lihat Ustaz. Oke. Islam virtual. Artinya kita sedang berbicara keberagamaan atau bagaimana Islam itu eksis di dunia yang itu bersifat virtual. Artinya kita tidak sedang mau membahas bagaimana tetangga kita berkumpul untuk sekedar mengunjing orang lain, bagaimana tetangga kita, ibu-ibu, bapak-bapak misalnya, yang duduk-duduk di pinggir jalan itu sedang berbicara tentang teks agama. Dalam hal ini, fokus kita sesuai dengan tema dan judul buku itu, Islam virtual, berarti keislaman yang eksis tidak lagi dalam dunia nyata, melainkan dalam dunia maya. Namun meskipun begitu, tentu kita perlu menspesifikkan ketika berbicara tentang Islam, yaitu dalam konteks ini kita sedang fokus pada diskursus hadis, bagaimana hadis itu diwacanakan, bagaimana hadis itu eksis, bagaimana hadis itu menjadi bahan perbincangan
Termasuk bagaimana apakah hadis itu masih memiliki otoritas, dipercaya sebagai salah satu bagian penting yang harus menjadi pijakan ketika kita berbicara tentang agama ataukah tidak. Dan dari poin ini pula kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya keberislaman kita sebagai salah satu pelaku aktif, pemilik aktif media sosial itu. Eee, Gimana caranya biar bergeser sendiri? Nggak bisa ya? Oke. Oh ternyata karena lelet. Nah, kita akan melihat, dalam hal ini saya mohon izin juga untuk tidak membahas apa sih hadis, apa sih Al-Quran, apa sih teks agama. Kita juga tentu tidak akan membahas agama atau Islam dalam hal ini seperti apa, apakah yang dimaksudkan sebagai Islam dalam hal keyakinan ataukah tidak. Yang pasti Islam dalam pembahasan kita adalah Islam yang sudah menjewantah, Islam yang sudah muncul dalam perilaku, bukan Islam sebagai sebuah keyakinan. Karena ketika berbicara Islam sebagai sistem keyakinan, kita akan sulit untuk membacanya. Sama dengan yakin, sama dengan cinta, sama dengan senang, sama dengan benci, itu tidak bisa kita ukur dan sulit untuk kita bahas dalam konteks kajian hari ini. Karena itu muaranya dari hati dan kita sulit untuk menembus sampai ke relung-relungnya yang terdalam. Nah, kembali lagi, apakah memang mungkin relevan kalau seandainya teks agama, baik itu hadis, baik itu Quran, atau bahkan teks apapun, untuk eksis dalam media sosial? Dalam hal ini saya tentu tidak perlu membahas juga media sosial itu apa sih, seperti apa, macam-macamnya. Dah, tentu karena teman-teman, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Mbak, Mas yang hadir pada kesempatan siang ini adalah pelaku aktif dan pegiat aktif media sosial, saya anggap pasti yang lebih tahu. Jadi daripada buang-buang waktu untuk membahas hal yang sudah kita ketahui bersama, kita langsung pada persoalan, apa iya teks Quran, apa iya teks hadis itu relevan untuk berada dalam media sosial? Jawabannya pasti iya, pasti relevan. Kenapa? Karena kenyataannya pertama, hadis itu singkat, hadis itu padat, hadis itu syarat makna. Kalau dalam bahasa Arab biasanya jawami'ul kalim. Jadi bagaimana teks itu yang sangat singkat, padat, tapi ternyata memiliki banyak kandungan makna yang bisa kita peras sari-sarinya dari kata-kata tersebut. Nah, di saat yang sama media sosial, baik itu berupa WA, status WA, kemudian Instagram, kemudian Twitter, Facebook, dan lain-lain, itu memungkinkan untuk adanya atau menampung keberadaan teks hadis yang memang itu singkat, padat, meskipun syarat dengan makna. Yang kedua, kenapa kok misalnya ada teks hadis atau Quran itu banyak sekali di dalam media sosial? Karena sebagian dari kita itu merasa punya dorongan secara teologis untuk berdakwah. Kita merasa saya kan muslim, berarti kalau kata hadis beliau anni walau ayah, berarti saya harus posting baik itu ayat, baik itu hadis, atau baik itu pernyataan ulama di dalam media sosial saya. Ini yang saya maksud ada dorongan secara teologis untuk berdakwah. Terlepas bagaimana nanti implikasinya, itu akan kita bahas lebih jauh. Ketiga, hadis itu sebagai bagian dari informasi. Misal, kita ambil contoh sangat sederhana. Kemarin ada COVID, COVID-19. Dari situ orang mulai mencari di Google,
mencari di ragam media sosial, kira-kira yang perlu dicari COVID di dalam agama, atau COVID menurut hadis, atau bagaimana cara Nabi menanggulangi wabah. Nah, dengan begitu, pada akhirnya keberadaan hadis-hadis berkenaan dengan tema dan berada dalam ruang lingkup hal yang itu mudah kita temukan di dalam media sosial. Dalam hal ini, hadis tersebut, ayat tersebut sudah menjadi bagian dari informasi. Kalau kita petakan sekali lagi, kira-kira faktor apa kenapa hadis atau Quran itu pasti ada di dalam. Karena memang sekali lagi ada faktor agama seperti tadi yang ingin berdakwah. Ada hal lain lagi, keinginan mempertegas ide. Kita ambil contoh sederhana. Misalnya, saya punya pemahaman keagamaan tertentu terkait sistem kekhalifahan misalnya. Maka untuk menunjukkan bahwa saya ini mendukung sistem itu, maka biasanya postingan-postingan saya itu tidak jauh atau dominan mengandung hal-hal atau hadis atau teks agama lainnya yang itu sesuai dengan sistem kepercayaan saya. Sama kalau seandainya saya ini menganut paham keagamaan tertentu yang kontra dengan paham atau model keagamaan barusan, saya akan memposting di dalam media sosial saya hal-hal yang itu mendukung identitas saya sebagai bagian dari kelompok tertentu. Hal lainnya adalah mencuatnya kesalehan digital. Jadi, media sosial apapun itu, entah WA, WhatsApp, entah WA atau WhatsApp itu, Instagram, Twitter, Facebook, itu penuh banyak sekali mengandung teks-teks agama. Misalnya hari ini banyak orang posting amalan yang bisa dibaca saat akhir bulan Rajab, bla 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 bla. Barang siapa membaca amalan ini, maka dia akan mendapatkan bla bla bla. Atau tiba-tiba jam 2 malam ada postingan dari salah satu kita, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak. Misalnya begitu, ada ajakan agar masing-masing orang itu bangun untuk tahajud. Meskipun yang posting belum tentu tahajud. Bisa jadi itu memang disetting agar jam segitu postingan kita memuat tema tentang pentingnya tahajud. Kemudian ada hal lain mengapa Al-Quran atau hadis itu eksis di dalam media sosial, karena memang masing-masing dari kita itu punya kemampuan khusus yang ada kaitannya dengan dunia digital. Jadi misalnya saya atau siapapun yang kebetulan punya kemampuan untuk mengedit, ya meskipun bisa jadi kemampuan itu hanyalah sekedar ya kita cuma pinter ngetik, kemudian kita tuliskan, kemudian setelah itu kita posting. Nah, kira-kira beberapa hal itulah yang mendukung keberadaan teks agama di dalam media sosial. Lain lagi, ini bagian-bagian di mana yang hal ini bisa menjadi objek di dalam saat seandainya kita ini mencoba untuk memahami keberadaan teks hadis di dalam media sosial. Jadi, secara umum, teks agama itu berkelindan, berkorelasi dengan media, itu dapat kita petakan menjadi 4 atau menjadi 5 bagian. Misal, pada mulanya teks agama, baik Quran maupun hadis, berhubungan dengan media itu paling tidak hanya bersifat verbal, hanya bersifat
periwayatan. Makanya pada masa Nabi, pada masa sahabat secara umum, ketika orang berbicara teks Quran, ketika orang menyampaikan teks hadis, itu hanya berbentuk verbal dan bersifat periwayatan. Jadi dalam konteks ini, hubungan media dengan teks agama, hubungannya masih seperti ini, masih sangat konvensional. Baru seiring berjalannya waktu, seiring eksisnya dunia tulis-menulis, akhirnya keberadaan teks agama itu berkelindan, beriringan dengan dunia tulis-menulis itu. Akhirnya Quran, muncullah mushaf. Akhirnya hadis, muncullah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, dan lain-lainnya. Lalu seiring berjalannya waktu, teks agama kemudian beriringan dengan keberadaan mesin cetak. Lalu sekarang teks agama itu beriringan dengan keberadaan media sosial atau internet. Dalam hal ini, teks agama yang beriringan dengan media sosial paling tidak muncul dalam 3 bentuk. Pertama, ada proses digitalisasi dan programisasi. Jadi dalam hal ini, teman-teman pasti tidak asing dengan istilah maktab syamilah, tidak asing dengan aplikasi Jawami'ul Kalim, tidak asing dengan Mausu'atul Hadits Asy-Syarifah, di mana berbagai aplikasi dan situs-situs itu memungkinkan kita untuk melacak keberadaan hadis, melacak keberadaan Quran yang tidak lagi perlu melacaknya di dalam teks-teks tertulis yang ada di perpustakaan. Yang kedua, ada bentuk visualisasi. Misalnya ada meme itu, kemudian ada bentuk audio visual. Bagaimana misalnya penjelasan terkait hadis tertentu, terkait Quran ayat tertentu, itu divisualisasikan, disertai dengan suara dan lain-lain. Akhirnya menjadi audio visual. Nah, masing-masing 3 bentuk ini sudah memberikan kita objek khusus bahwa sebenarnya masing-masing itu bisa kita jadikan objek untuk kita kaji, untuk kita perhatikan lebih lanjut. Di layar kita bisa melihat beberapa contoh keberadaan teks-teks hadis utamanya yang eksis di media sosial dalam bentuk visualisasi. Misalnya ada menjadi sebaik-baik perhiasan atau seburuk-buruk fitnah, atau ngapain malu. Mereka yang celananya dipaha saja tidak malu, ini mah cuma dinaikin dikit, dan lain-lainnya. Cuma masalahnya adalah di dalam melihat fenomena keberagamaan, cara berpikir seperti barusan yang eksis di media sosial melalui teks agama maupun baik berupa teks hadis maupun teks Quran, kita tentu saja perlu menyadari dan perlu membacanya secara kritis. Kenapa hal ini diperlukan? Karena pada konteks ini, kita yang hari ini, utamanya yang sedang ikut acara ini, berada pada posisi tidak lagi sebagai masyarakat awam. Artinya, keberadaan teks tersebut itu bisa jadi tidak benar-benar netral. Bisa jadi justru memuat sesuatu yang apabila dibiarkan atau apabila diabaikan, maka ada sesuatu yang lain yang kita tidak duga sebelumnya. Syukur-syukur kalau seandainya hal itu ternyata positif. Bila ternyata negatif, maka persoalannya menjadi ambiar tentu saja.
Misal, di layar kita bisa melihat tidak ada ultah di antara kita. Apapun ucapannya, bagaimanapun bentuknya. Nah, jadi caption ini statusnya seperti syarah sebagai penjelas dari hadis Nabi yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Juga ada caption lagi di sampingnya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Jadi hadis tersebut muncul dan tersebar di media sosial dengan bubuhan keterangan atau caption tertentu. Dalam konteks ini, caption tersebut berfungsi layaknya sebuah penjelas bagaimana hadis itu harusnya dipahami. Sekilas memang terlihat bahwa iya ya, seakan-akan itu loh harusnya atau seperti ini loh harusnya teks agama itu dipahami. Atau dalam konteks ini kita menyebutnya ada upaya kontekstualisasi pemahaman tekstual terhadap teks. Kalau ini hadis maka terhadap teks hadis, kalau ini Quran, maka pemahaman tekstual terhadap Quran. Di media sosial, model pemahaman yang seperti ini terlihat begitu populer dan dominan. Kalau tidak percaya, silakan klik klik hadis Nabi tentang tasyabbuh, atau hadis Nabi tentang larangan ini, hadis Nabi tentang ini, atau ayat Quran tentang perempuan begini dan begitu. Nah, model yang seperti ini sangat mudah kita dapatkan. Makanya kita katakan kesannya adalah ini loh yang seharusnya. Coba kita lihat halaman berikutnya. Jadi apa yang bisa kita lihat dengan keberadaan teks agama, baik itu teks Quran maupun teks hadis Nabi? Pertama, yang paling tampak adanya kecenderungan proses pendalilan yang cepat saji. Maksudnya adalah ada kecenderungan oleh salah satu kita atau sebagian besar dari kita malah menggunakan teks Quran maupun hadis. Teksnya satu, hadisnya satu, tapi dihubung-hubungkan dengan banyak persoalan. Ini yang kita maksudkan dengan all in one. Jadi semuanya masuk pada kategori hal yang disebutkan di dalam hadis itu. Dalam konteks ini, penyebaran dalil hadis maupun teks Quran itu seakan-akan mudah sekali, cepat sekali, dan sederhana sekali. Sehingga dengan begitu, orang akan mudah untuk percaya bahwa seakan-akan itu loh yang seharusnya. Yang kedua, ada kecenderungan pemahaman dan pemaknaan yang semena-mena. Kita ambil contoh misalnya teks yang tadi. Bagaimana hadis Nabi yang berbunyi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum dipahami untuk menghakimi dan menghukumi adanya ucapan selamat ulang tahun di kalangan masyarakat meskipun itu sama-sama masyarakat muslim. Jadi ada kesewenang-wenangan. Pokoknya gini, gak boleh begitu. Kira-kira gitu gambarannya. Dan yang ketiga, ada kecenderungan otoritarianisme, otoriter, pemahaman terhadap teks agama yang otoriter. Seakan-akan itu satu-satunya pemahaman yang harusnya diberikan terhadap hadis itu, yang harusnya diberikan pada ayat itu. Tidak membuka ruang sama sekali kemungkinan adanya pemahaman yang berbeda. Kalau kita ambil contoh pada meme hadis yang sebelumnya, itu mengindikasikan seakan-akan harusnya dipahami seperti itu. Kalau berbeda dengan pemahaman seperti itu, berarti pemahaman musalah. Jadi ini yang kita maksudkan dengan bagaimana adanya kecenderungan otoriter di dalam memahami teks. Ada kecenderungan otoritarian. Berikutnya,
Padahal, nah ini titik penting dari keseluruhan pembahasan kita. Teks tidak tunggal. Kalau kita berbicara tentang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sebenarnya itu bukan satu-satunya teks hadis yang berbicara tentang tasyabbuh. Ini juga ada dalam contoh kasus hadis yang berbeda. Hal lainnya, di dalam kalaupun seandainya hadis itu tunggal, artinya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kenyataannya terdapat ragam perbedaan di kalangan para ahli, para ulama hadis tentu saja. Kalau ini ke Quran, tentu saja perbedaannya itu ada banyak di kalangan ahli tafsir. Jadi satu hadis pada kenyataannya melahirkan banyak perbedaan. Baik itu konteksnya pemahaman maupun konteksnya persoalan autentisitas. Apakah hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu sahih ataukah tidak? Tetapi kenyataannya di media sosial melalui meme-meme yang tersebar itu seakan-akan hadis itu tidak hanya harus dipahami dengan satu pemahaman, tetapi juga harus dipahami bahwa itu adalah hadis sahih. Padahal sebenarnya kenyataannya ulama masih berbeda pendapat. Justru bagi sebagian ulama seharusnya hadis itu tidak disebut sebagai hadis sahih karena kenyataannya ada perawi tertentu di dalamnya yang tidak memenuhi sebagai klasifikasi atau berkualitas sebagai perawi yang sahih. Yang kedua, keberadaan teks hadis di dalam media sosial itu seringkali dihilangkan dari konteksnya di masa lalu. Jadi seakan-akan hadis itu muncul begitu saja di masa lalu tanpa terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Seakan-akan hadis itu tidak memiliki asbabul wurud sama sekali. Seakan-akan ayat Al-Quran yang dipaparkan di beberapa media sosial itu tidak memiliki asbabun nuzul sama sekali. Maka imbasnya adalah lahirnya pemahaman yang otoriter, lahirnya pemahaman atau penafsiran terhadap teks agama yang itu isinya baik langsung maupun tidak sudah melakukan klaim terkait kebenaran yang mutlak itu. Yang keempat, kenyataannya keberadaan hadis Nabi termasuk pula teks Quran sebenarnya membuka ruang untuk dipahami secara berbeda. Baik itu dari teksnya maupun ketika dilihat dari konteks kemunculannya di masa lalu. Nah, kira-kira pada kesempatan siang ini sebagai pengantar saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pasti ketika harus berbicara buku Islam virtual ini, yang kita bahas dari tadi itu paling tidak hanyalah satu bagian dari 7 bagian yang ada di dalam buku tersebut. Pembahasan tentang tasyabuh, pembahasan adanya otoriter, keotoriteran, pemahaman terkait hadis atau ayat Quran atau apapun itu di media sosial, itu secara khusus kita bahas pada bagian yang ke-6. Dan kira-kira seperti itu Mbak Moderator. Selebihnya barangkali kita bisa diskusikan lebih lanjut. Dan akhir kata dari saya kembalikan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Miski dengan penjelasannya yang sangat mencerahkan meskipun di tempat saya lagi hujan. Untuk kali ini dibuka sesi pertanyaan bagi segenap peserta yang ingin bertanya. Silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Baik, Mas Abdul Majid, silakan dipersilakan bertanya.
Ya, begini. Assalamualaikum sebelumnya. Menyimak tadi, jika boleh saya simpulkan, sederhananya, permasalahannya bukanlah pada virtualisasinya, tapi pada otoritas pemahamannya yang seolah tunggal begitu. Nah, apakah otoritas pemahaman atas suatu hal ini bukankah memang sewajarnya akan ikut serta pada setiap pemahaman yang dicoba untuk dikeluarkan? Misalnya saja ketika tidak bicara virtual begitu, ada salah satu karya lainnya Ustadz Miski juga, karena beliau ini juga guru saya, yang mengkritik terkait penggunaan hadis atau sunnah dalam tafsir Jalalain, di mana penggunaan sunnah itu, jika saya tidak salah disimpulkan oleh beliau, sesuai dengan ideologi pengarang. Ini kan bentuk otoritas pemahaman dalam versi yang berbeda begitu. Jadi pertanyaan saya, apakah sudah sewajarnya seseorang ketika mengeluarkan apa yang mereka pahami, maka akan sesuai dengan pemahamannya, dan secara tidak langsung juga akan muncul otoritas pemahaman hanya dari satu sudut pandang begitu. Ngoten. Baik, terima kasih Mas Abdul Majid. Jadi ringkasnya, apakah sewajarnya jika ada otoritas pemahaman yang tunggal yang didapatkan oleh setiap pembaca terhadap teks tertentu? Jadi Ustaz, langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaan, Ustaz? Mungkin dikumpulkan dulu. Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk peserta, jika ingin bertanya, silakan raise hand atau boleh di kolom chat. Baik, Kak Zainul Hasan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertanya, seiring dengan perkembangan zaman, otoritas tafsir, otoritas hadis, dan lain sebagainya, tentu pasti dan tidak akan pasti akan turut lah. Terus yang menjadi pertanyaan saya di sini, ketika semua pemahaman itu apakah kita sekarang kehilangan otoritas dalam media sosial secara umum gitu, Pak. Cuma itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Abdul Majid. Saya juga ingin bertanya, Ustadz. Oke, setelah saya membaca beberapa tulisan Ustadz di jurnal Tajdid, dalam memahami sebuah teks yang bertebaran di medsos, teks hadis, tentunya tidak lepas dari penelitian syarah hadis dan juga konteks asbabun nuzul, asbabun wurud, begitu Ustaz. Nah, kemudian sebagai masyarakat awam, bagaimana langkah kita agar tidak tergelincir dengan pemahaman yang salah, dengan penyajian teks hadis yang all in one tadi. Gitu Ustaz. Oke. Mungkin itu dulu Ustaz, 3 pertanyaan yang sudah tertampung. Oke. Terima kasih banyak kepada Ustadz Majid, Abdul Majid atas pertanyaannya, tentu juga kepada Mas Zainul Hasan dan kepada Mbak Nadia Safira.
Pertanyaan pertama yang kedua itu juga berkenaan dengan otoritas. Saya maksudkan dengan otoritas itu nanti konotasinya tentang atau terkait dengan otoritatif. Artinya, ketika kita berbicara siapa yang paling punya otoritas untuk menafsirkan sebuah teks, ini sebenarnya bersifat netral dan konotasinya mesti positif. Karena ketika berbicara otoritas, yang kita pahami sebagai sosok yang punya otoritatif di dalam menjelaskan sesuatu, seakan-akan dialah yang memang layaknya berbicara teks itu. Tetapi ketika otoritas ini berubah menjadi otoriter, kemudian kita hubungkan dengan pemaknaan yang otoriter, kemudian menjadi istilah khusus menjadi otoritarianisme, maka ini menjadi negatif. Karena itu artinya tidak lagi berbicara tentang siapa yang benar-benar berhak, siapa yang benar-benar punya otoritas, tetapi sudah berbicara pokoknya pemahaman saya lah pasti yang paling benar. Oke, begini. Bagaimanapun pertanyaan dari Mas Abdul Majid itu berbicara tentang pemahaman teks secara umum, baik Quran, hadis, atau apapun. Inti pertanyaannya adalah, bukankah saat kita memahami atau mencoba untuk menafsirkan teks Quran maupun hadis Nabi, di saat itu pula kita merasa bahwa sebenarnya pemahaman kitalah yang benar, pemahaman kitalah yang punya otoritas atau kitalah yang punya otoritas untuk memahami. Ya, setidaknya ini kalau ada orang yang punya pola pikir yang seperti ini, berarti ini yang kita maksudkan dengan pola pikir subjektif. Maka pola pikir yang seperti inilah yang seringkali menimbulkan persoalan dan tidak jarang juga melahirkan cibiran. Karena orang yang sejenis ini apabila dikaitkan dengan teks Quran maupun hadis Nabi, nanti akan ada label yang ini bermasalah. Misal, kok kamu seakan-akan yang paling tahu maunya Tuhan seperti apa, atau kok kamu seakan-akan jadi temannya Nabi yang mengerti apa isi hatinya, misalnya begitu. Tapi okelah, apapun itu, entah dia merasa bahwa dirinya punya otoritas, entah dia merasa bahwa pemahamannya lah yang paling otoritatif di dalam menjelaskan sebuah teks, yang pasti model orang yang seperti ini memang sering kali kita jumpai tidak hanya hari ini, melainkan juga dalam tokoh-tokoh dalam lintas sejarah kita. Kita sering ketemu kalau kita buka Turoth itu, kitab-kitab klasik itu, sering kita ketemu dengan, oh ini pendapat yang salah, oh ini pendapat yang salah. Menurutku ini loh yang benar. Tapi paling tidak, memang kita harus sadar sepenuhnya bahwa sebenarnya di dalam memahami sebuah teks, apapun teksnya, kita sebenarnya sedang berusaha agar pemahaman kita itu mendekati dengan yang dimau oleh si pemilik teks. Tentu kita juga harus punya kesadaran, kita ini hidup di ruang tertentu, kita ini hidup di masa tertentu dengan situasi dan kondisi tertentu yang tentunya hal-hal itu turut serta mempengaruhi kita di dalam menafsirkan sebuah teks. Maka yang kayak gini sebenarnya yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita upayakan. Artinya adalah begini, sederhananya. Bukankah pada kenyataannya para ulama kita yang menafsirkan, misalnya di dalam tulisan saya, ulama yang bilang atau yang menggunakan sunnah, hadis Nabi, di dalam menafsirkan teks Quran saja, itu mereka bisa saja tidak objektif.
kenyataannya mereka bisa sangat subjektif. Meskipun penafsirannya menggunakan hadis. Ya saya katakan, ya itu benar. Ini juga yang saya maksudkan bahwa di dalam memahami sebuah teks, kita tidak mungkin bilang dan yakin sepenuhnya bahwa pemahaman kita itu 100% objektif. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pemahaman saya lah yang pasti benar, bahwa pemahaman seperti ini loh yang dimau Tuhan. Tidak. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan sama sekali bahwa keberadaan teks di masa lalu itu juga terikat dengan konteksnya. Yang ingin saya katakan begini, di saat yang sama memahami teks, tetapi kita juga perlu sadar usaha kita di dalam memahami teks itu sama sekali tidak netral, sama sekali tidak terlepas dari subjektivitas kita. Oleh karena itu, kita jangan maksa orang lain agar pemahaman kita diterima secara total, sebagaimana kita juga tidak bisa melepaskan keberadaan teks Quran maupun hadis dari konteksnya di masa lalu dengan dalih bahwa saya bebas menafsirkan sesuai dengan yang saya mau. Jadi ada orang di dalam memahami teks itu dia merasa pemahamannya sangat objektif. Ada orang yang di dalam memahami dan menafsirkan teks merasa dan sadar bahwa pemahamannya subjektif dan harusnya kita ambil jalan tengah. Di saat yang sama kita tetap harus berpijak pada pemahaman bagaimana caranya agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan oleh ulama, dan di saat yang sama juga kita harus menyadari sekuat apapun kita taat pada kaidah itu tidak menutup kemungkinan bahwa kesan kita dalam keseharian kita, bahwa pengalaman kita itu turut serta mempengaruhi cara berpikir kita terkait teks itu. Nah, ketika pertanyaannya bukankah itu lumrah? Ya, sangat lumrah. Kita berbeda itu lumrah, bahkan kita menganggap pemahaman kita sebagai pemahaman yang otoritatif itu juga sangat lumrah. Yang tidak lumrah adalah memaksakan dan menganggap bahwa pemahaman kita adalah satu-satunya pemahaman. Audionya ke mute Ustadz. Mute ya? Yes, Saya nggak tahu, saya nggak menyadari. Dari kapan Mbak moderator? Biar saya ulangi kira-kira yang hilang apa tadi? Cuman sebentar Ustaz. Oh iya. Oke. Bukankah lumrah? Ya, lumrah. Tapi yang paling penting, di luar persoalan lumrah dan tidak lumrah, dalam konteks sosial yang sangat luas, subjektivitas itu tidak baik karena tidak menyelesaikan apapun. Lalu bagaimana caranya? Bukankah masing-masing orang bisa subjektif? Caranya munculkan intersubjektif. Kesepakatan bersama untuk tujuan bersama meskipun semuanya menyadari kita sama-sama subjektif. Itu barangkali memang perlu pembahasan lebih panjang, cuma saya pikir khawatir waktunya habis. Dan untuk menjawab pertanyaan apakah teks Quran ataukah hadis itu kehilangan otoritasnya? Sama sekali tidak. Quran dan hadisnya itu tetap kita yakini otoritatif dan memiliki otoritas. Kenapa kok kita bilang tidak kehilangan otoritasnya? Kenyataannya Quran dan hadis tetap dijadikan pijakan dan dalil di media sosial. Itu artinya
otoritas hadis, otoritas Quran itu tidak pernah hilang, justru tetap kuat seperti biasa. Yang hilang itu adalah otoritas orang yang menafsirkan. Ini yang seringkali hilang atau kita menyebutnya mengalami pergeseran. Kalau biasanya di dunia nyata, kalau kita mau bertanya sesuatu terkait keagamaan, kita dulu pergi ke seorang ustadz, tidak peduli apakah kita harus menuruni lembah, menyeberangi lautan, menaiki gunung, juga melintasi macam-macam tempat itu. Yang penting saya ketemu ustadz, ketemu kiai untuk saya tanyakan persoalan agama. Jadi yang punya otoritas adalah kiai untuk menafsirkan teks Quran dan teks hadis. Nah, keberadaan media sosial mengalami sekaligus atau mendukung bergesernya otoritas itu. Malah masing-masing kita itu merasa mampu untuk menafsirkan teks Quran. Ambil contoh sederhana, kaitannya dengan meme hadis itu. Atau kita ambil contoh sederhana, postingan-postingan kita yang setiap hari itu bisa 3 kali sehari melebihi dosis obat. Jadi kita berbicara ayat Quran, kita berbicara teks hadis Nabi berdasarkan pernyataan dan pemahaman diri kita. Jadi keberadaan media sosial dalam konteks ini di saat yang sama sudah menggeser keberadaan otoritas orang yang sebelumnya benar-benar kita anggap otoritatif. Jadi saya ulangi, teks Quran, teks hadis, otoritasnya tetap. Yang bergeser itu orang yang memahaminya. Kalau di zaman dulu, kita mau membahas atau menafsirkan ayat, kita tidak terlalu berani. Yang kita lakukan adalah pergi ke perpustakaan bila kebetulan kita tidak punya kitabnya, ayat tertentu kita buka satu per halaman untuk menemukan sebenarnya apa sih maksud ayat ini. Atau kalau kita ketemu hadis Nabi, kemudian kita ketemunya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kita tidak paham apa maksudnya, kita pergi ke seorang kiai, kita pergi ke perpustakaan cari kitabnya. Cari Sahih Muslim kah? Kalau memang ada di Sahih Muslim, meskipun sebenarnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum tidak ada di dalam Sahih Muslim. Kita mencari di Abu Dawud kah? Kita mencari di Musnad Ahmad kah? Dan pemahaman kita menyesuaikan dengan pemahaman itu. Nah, hari ini masing-masing kita atau sebagian dari kita atau bisa jadi sebagian kecil dari kita itu sudah berani untuk menafsirkan sendiri teks ayat atau teks hadis itu. Kenyataannya di media sosial banyak sekali meme-meme yang bersebaran itu yang tidak jelas sumbernya dari mana. Yang jelas adalah kita menemukan itu di dalam akun-akun media sosial yang jejak keilmuannya tidak jelas. Nah, disinilah yang saya maksud di dalam memahami teks agama. Masing-masing kita merasa mampu, merasa bisa memahami, dan merasa bisa menjadi kiai dan ustadz. Meskipun yang kita punya sebenarnya bukan ilmu, bukan proses pencarian panjang, bukan proses pembelajaran yang mendalam. Kita hanya punya kota internet dan sinyal yang kuat. Dan yang pertanyaan yang ketiga dari Mbak moderator itu adalah, lalu bagaimana ketika di media sosial ada pemahaman yang begini, ada pemahaman yang begitu? Sikap kita sebagai orang awam bagaimana? Ya sederhana jawabannya, jangan jadi orang awam biar tidak mudah dikadali. Tapi tentu saja jangan jadi orang yang sok pintar yang mudah mengadali orang lain. Intinya begini sekarang. Ketika kita menjadi pengkaji agama, lebih utamanya pengkaji teks agama, baik Quran, baik hadis, maupun apapun itu, kita ambil contoh teks Quran, misalnya Al-Quran. Kita
Di dalam mengkaji teks Quran yang ada di dalam media itu, ada kalanya kita mengabaikan keberadaan medianya. Kita fokus pada ayat Qur'annya. Jadi kita nggak ada urusan apakah teks ini ada di media mana, tidak ada urusan dengan itu. Kita fokus pada teksnya. Jadi ketika kita mengkaji, yang ada di kepala kita itu adalah sebenarnya pemahaman yang benar terhadap ayat ini apa. Nah, ini yang saya maksudkan, di dalam memahami teks di dalam media sosial itu kita mengabaikan media sosialnya dan kita fokus pada teksnya. Model yang kedua, kita fokus pada medianya tetapi kita mengabaikan teksnya. Dan model yang ketiga, di dalam memahami atau mengkaji ayat Quran yang ada di dalam media sosial, apapun bentuknya, kita fokus pada teksnya sekaligus kita tidak mengabaikan medianya. Dan kira-kira seperti itu dan saya kembalikan lagi. Silahkan kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan. Baik, terima kasih Ustadz atas 3 pertanyaan yang sudah terjawab. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari segenap peserta? Tanggapan sedikit. Oke, silakan. Ada di salah satu halaman buku yang Bapak tulis, ini terlepas dari sikap otoriter atau apa ya Pak. Ketika suatu hadis, ayat atau tafsir disebarluaskan oleh orang yang secara otoritatif itu tidak mempunyai otoritas untuk menafsirkan atau mengeluarkan makna atau apalah sebagainya terhadap suatu hadis atau ayat. Seperti contohnya orang-orang awam, orang sebagainya. Ketika mereka menggunakan media sosial, mereka itu bebas mengeluarkan makna ayat, hadis dan lain sebagainya. Nah, situ Bapak menulis bahwa di situ kita kehilangan otoritas dalam otoritas penafsiran, otoritas mengeluarkan makna yang khas pesantren gitu, yang khas tradisional. Bagaimana itu Pak? Jadi begini, kita mencoba untuk memetakan. Jadi perlu saya akui beberapa buku saya itu memang begitu dipadatkan. Memang kita buat sepadat mungkin biar halamannya juga tidak terlalu banyak. Tetapi konsekuensinya adalah karena padat secara otomatis penjabarannya itu biasanya tidak akan terlalu panjang. Karena nanti kalau yang padat dipanjangkan, nilai kepadatannya jadi hilang, akhirnya menjadi meluas dan khawatir itu menjemukan. Islam virtual maupun pengantar metodologi penelitian hadis tematik itu formatnya memang dipadatkan sedemikian rupa biar menyesuaikan dengan pembaca yang kata beberapa kajian. Generasi kita itu adalah generasi yang tidak suka membaca tulisan-tulisan panjang. Dan terbukti mereka lebih suka menulis sesuatu yang pendek-pendek meskipun isinya aku padamu dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Zainul Hasan itu sebenarnya ada pemetaan. Ada pemetaan seorang mufasir dalam pengertian para pelaku media sosial di dalam media sosial. Jadi ada elit, kelompok elit ini kayak ustadz-ustadz itulah. Kemudian ada non-elit. Jadi orang-orang seperti saya yang tidak tahu menau, cuma kebetulan saya punya semangat keberagamaan yang begitu kuat, lalu saya ketemu hadis Nabi, bunyinya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhirnya saya tuh merasa tercerahkan. Oh, berarti mengadakan apapun yang tidak punya basis contoh, dasar contoh dari generasi di masa lalu, berarti orang ini masuk tasyabbuh.
Kalau masuk tasyabuh berarti masuk golongan mereka. Kalau masuk golongan mereka berarti saya bisa saja masuk neraka. Nah, ini kelompok yang non-elit itu, ya seperti saya. Ya sebagian mungkin teman-teman. Nah, yang kehilangan otoritas ini, yang mengalami pergeseran otoritas itu, ketika kita membaca adanya mufassir-mufassir seperti kelompok yang non-elit. Jadi dia tidak pernah peduli pada akhirnya. Yang penting bagi saya ini benar, yang penting bagi saya ini sesuai dengan yang saya mau, ya sudah, saya share saja. Kira-kira begitu. Lalu apakah yang di elit juga tidak mengalami pergeseran otoritas? Ini pembahasannya akan lebih panjang. Yang pasti ketika kaum elit itu menafsirkan, elit yang saya maksudkan ini, saya harus tegaskan seperti ustadz, seperti kiai, seperti ustadz-ustadz dengan pola pemikiran keagamaan tertentu yang memang dia punya basis pengetahuan khusus terkait tema tertentu. Jadi bisa saja seorang ustadz, tapi dia ustadz yang hanya tahu tentang fikih, berbicara tentang COVID, di mana itu dia tidak punya pengetahuan sama sekali tentang COVID dan berfatwa tentang COVID. Jadi dalam kategori ini ustadz ini awam, bukan kaum elit. Sehingga dia itu seakan-akan memiliki otoritas untuk menafsirkan hal-hal bahkan yang di luar keilmuan dirinya. Nah, dalam konteks ini, apakah kaum-kaum elit tidak ada masalah? Tetap ada masalah di saat yang sama. Masalahnya adalah kaum-kaum elit itu di dalam memahami tema tertentu dalam teks hadis maupun Quran, dia cenderung mengabaikan keberadaan model pemahaman yang berbeda agar orang lain merasa bahwa ini loh satu-satunya pemahaman itu. Makanya nanti ketika kita mencoba untuk memahami teks agama, anggaplah misalnya judulnya kira-kira begini, tasyabuh menurut Ustadz atau tasyabuh di dalam akun-akun media sosial Islami misalnya. Jadi kita akan fokus pada bagaimana hadis tasyabuh itu dipahami, maka bisa jadi alur kajian kita nanti adalah kita mau melacak secara genealogis. Jadi kita mau melacak pemahaman yang seperti itu sebenarnya alurnya kemana sih? Jangan-jangan si Ustadz A memahami hadis tasyabuh dengan model B, itu dia itu sebenarnya karena terpengaruh oleh gurunya yang ada di sini, yang kebetulan Ustadz itu sekolahnya di situ. Ini akan semakin panjang, saya jadi bingung harus memulai dan mengakhirinya di mana. Tapi saya kembalikan saja pada moderator. Kalau memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan dan kita diskusikan, kita bisa diskusikan. Baik, terima kasih Ustadz atas banyak penjelasannya. Jadi kalau saya menangkap berarti seharusnya sebagai kaum non-elit maupun non-elit, kita harus menyuguhkan beberapa pendapat yang mendukung, tidak hanya satu pendapat, tidak hanya satu penjelasan itu, tetapi didukung juga penggalian yang lebih meluas agar yang memahami tidak masuk pada golongan otoritas, begitu. Begini, sebenarnya tidak ada persoalan mau elit dan tidak elit. Yang kita persoalkan itu adalah keberadaan model pemahaman keagamaan yang otoriter atau otoritarian. Bagaimana pemahaman keagamaan di media sosial itu seakan-akan itulah satu-satunya model pemahaman yang benar. Ini sebenarnya yang sedang kita bidik. Dari keberadaan model pemahaman yang seperti itu, muncullah asumsi
atau teori atau konsep bahwa sebenarnya saking banyaknya orang berani berbicara agama meskipun dia bukan agamawan, sehingga berefek pada bergesernya otoritas orang yang benar-benar otoritatif. Kiai itu seakan-akan hilang karena dia merasa saya juga bisa loh menafsirkan. Gitu sebenarnya. Ini tentu saja karena yang kita jadikan objek kajian itu adalah persoalan otoritas dan persoalan pemahaman. Kalau yang mau kita jadikan objek kajian keberadaan elit dan non-elitnya, bisa jadi pertanyaannya bukan seperti barusan, tetapi pertanyaannya mengapa orang yang non-elit itu, orang awam seperti saya berani? Dan kenapa yang elit juga malah justru tidak berani? Ini persoalan lain. Yang ini membuka ruang tentu saja adanya kajian-kajian lebih lanjut. Jadi yang ingin saya tekankan adalah dalam konteks pembahasan barusan itu kita sedang mencoba untuk memetakan persoalan. Setelah persoalan terpetakan, kita sedang mencoba untuk memfokuskan pada persoalan yang sudah dipetakan itu. Jadi tidak sedang mencoba merangkul segala persoalan. Karena ketika berbicara pemahaman, ketika berbicara para pengguna media sosial, kita sedang berbicara tentang banyak hal yang sifatnya kompleks. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada teks agama di media sosial, kita seringkali fokus pada teksnya dan mengabaikan keberadaan media sosialnya. Seringkali kita malah fokus pada media sosialnya dan kita mengabaikan teksnya. Maka dalam konteks ini, kita sedang mencoba untuk memfokuskan diri pada keberadaan teks dan medianya sekaligus. Kita ambil contoh bagaimana hadis tertentu di media sosial dipahami secara otoriter. Ini contoh konkret bahwa kita sedang fokus pada teks dan media sekaligus. Meskipun begitu, ini juga akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan konsep, sesuai dengan perspektif, sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan. Oke, saya kembalikan lagi. Baik, Ustaz, alhamdulillah sudah sangat memahamkan, membuka wawasan baru dan membuka kepekaan keilmuan bagi kita semua. Karena alhamdulillahirrahmanirrahim, karena waktunya sudah habis, ada persembahan, ada yang perlu disampaikan dari tim Kris Foundation, Ustaz. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'an, amma ba'd. Al-Mukarram Kiai Miskimuddin MAG, Al-Mukarram juga kepada moderator dan segenap para peserta kajian Kris siang hari ini. Pertama-tama alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam muwajahah, dalam mengaji bersama. Semoga di tengah kondisi pandemi ini kita senantiasa menambah keilmuan dan juga tetap sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami menyampaikan salam atas nama Gus Naji Ar-Ramadhani dan Mbak Limatus Sauda kepada Ustadz Miski. Beliau menyampaikan salam, matur nuwun sangat telah berkenan mengisi kajian Kris dengan tema-tema yang saat ini tengah kami gencarkan, yaitu terkait virtual ini, agar pemahaman keberagamaan yang moderat
terus kita sebarkan, terus kita diseminasikan kepada masyarakat virtual. Yang ketiga kalinya kami juga sangat berharap kepada Ustadz Miski untuk menggoreskan penanya dan menenggerkan tulisan-tulisannya di website kami tafsiralquran.id yang sedang kami usung. Sangat kami tunggu Ustadz tulisan-tulisan jenengan di website kami, ya kurang lebih kalau berkenan untuk mengisi tentang rubrik tafsir virtual bijak bermedia sosial, ya kurang lebih seperti itu Ustaz. Dan yang keempat, kami sangat mengapresiasi hal-hal seperti ini, sebab tidak banyak orang yang fokus concern, terutama dari kalangan moderat. Tapi alhamdulillah perkembangan ini telah menggeliatkan termasuk para elit ini, ya termasuk Ustadz Miski ini, semoga beliau cukup concern di sini sehingga mampu menebarkan pemahaman keislaman yang ramah. Juga yang kami rasa mungkin beliau ini pantas lah untuk digelari sebagai the next Gary Ban karena penerus Islam virtual, Islam digital, ya, kemudian hashtag Islam dan seterusnya. Tetapi gelar itu terasa sempurna Ustadz, bila mana yang kami sampaikan tadi Ustadz, bila mana tulisan jenengan bertengger di website kami. Ya, mungkin itu saja kami atas nama Kris Foundation dan segenap para pengurus, para pendiri. Kami mengaturkan terima kasih banyak kepada Ustadz Miski, moderator, para pengurus Kris, dan segenap para peserta, para partisipan yang meluangkan waktu. Semoga forum kajian ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin mempertegas pemahaman keislaman kita yang semoga semakin ramah dan semakin menenteramkan untuk kehidupan kita sendiri maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Mohon berkenan Ustadz Miski untuk menutup acara ini dengan doa. Oke. Sebelum kita berdoa, saya cuma mau bilang, teks itu terbuka. Kita bisa menafsirkan dan bisa ditafsirkan dengan ragam dan model penafsiran. Oleh karena itu, jangan merasa bahwa penafsiran kita lah yang pasti benar, apalagi menutup kemungkinan adanya penafsiran yang berbeda. Yang kedua, yang kita bahas hari ini hanyalah deskripsi, gambaran dari model keberagamaan, bukan bagaimana cara memahami teks keagamaan yang ada di media sosial. Karena memang buku yang kita kaji Islam virtual yang munculnya 2019 lalu. Dan saya tidak punya doa-doa khusus, apalagi saya sebenarnya bukan ustadz, dan juga apalagi sampai jadi al-mukarrom dan kiai-kiai itu. Saya cuma kebetulan pembelajar yang ingin sekali bersama belajar dan merajut masa depan yang lebih baik, terutama di dalam konteks pembelajaran keberagamaan yang rahmah dan ramah itu. Saya senang sekali dengan Nadia Safira, terlepas apakah Mbak Nadia itu cewek atau cowok, tapi ternyata cewek. Dan tentu saja saya juga senang karena diberi kesempatan untuk bisa belajar di sini bersama. Doa saya cukup sederhana, semoga kita semua sehat. Dengan sehat itu kita bisa menyelesaikan banyak tugas dengan baik. Dan doa lainnya semoga kita bahagia
biar saat menyelesaikan tugas itu tidak ada yang menjadi beban yang memberatkan punggung kita. Demikian Mbak Nadia, doanya aminnya bisa dipertelat dan diperlambat, tapi bisa cepat kok nyampainya pada Tuhan. Silahkan. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya pada siang hari ini dan alhamdulillah partisipan banyak sekali. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa meneladani apa jejak literasi dari Ustadz Miski. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, saya pamit. Terima kasih banyak Mbak Moderator, Mbak Nadia, dan para peserta. Kami izin akhiri.